Selamat malam. Kalau di sana selamat siang ya, Mas Rian. Siang. Nah, kali ini tuh kita kehadiran tamu istimewa nih dari negeri kincir angin, Belanda. Nah, Mas Rian ini teknik kimia juga, dulu di ITS, terus di Belanda mungkin 8 tahun ya, Mas? Hampir. Hampir. 2012 Agustus. Kita ini kali ini ingin denger nih ceritanya, perjalanannya selama di sana. Ya, Mas Rian, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Rian Ramadan, umur 29 tahun. Saya sudah menikah, saya punya 2 anak. Saya kerja di perusahaan Amerika di Belanda. Jabatan saya sekarang project manager. Terus perjalanannya menarik untuk sampai situ. Mas Rian dulu di Teknik Kimia ITS. Betul. 2009. Ya. Dulu kita ingin tahu nih, memang Teknik Kimia itu passionnya Mas Rian waktu itu. Saya sejujurnya asal nyemplung. Waktu SMA sukanya kimia murni, cuman saya pikir oke, teknik kimia berarti ada hubungan dengan kimia. Rupanya setelah 2 tahun, lama juga sadarnya setelah 2 tahun, oh kayaknya ini kebagian fisika, matematika, yang mana nggak saya suka semuanya. Terus dulu ambil double degree. Betul. Ke Belanda. Jadi gimana ceritanya double degree-nya itu juga awalnya ada presentasi yang mana sebetulnya saya sama istri saya itu juga teknik kimia, namanya Cecilia. Awalnya kita pengen datang tapi karena satu halangan kita nggak jadi datang, dan dapat infonya dari teman kita juga yang waktu itu di teknik kimia. Akhirnya kita berusaha kontak agensinya. Jadi setelah agensi dikontak, kita tahu, oh oke, berarti semuanya legit gitu. Terus kita bisa mulai tanya-tanya sama agennya. Saya kira itu bulan Maret. Cukup lama untuk sampai ke posisi bisa berangkatnya. Nah, menurut saya di situ cerita menariknya daripada berangkatnya itu biasanya. Nah, jadi awalnya setelah tahu lihat presentasinya yang udah diberikan, saya ngelihat salah satu minimum requirement-nya itu IPK atau GPA-nya harus minimal 3. Itu semester 5, dan selama saya kuliah di ITS IPK saya rata-rata 2,9. Dan itu rupanya luar biasa sekali untuk dapat 3. Lalu gimana caranya? Akhirnya setelah dihitung-hitung bisa. Bisa. Terus waktu itu sama istri. Iya. Itu pacar saya. Jadi ada temannya lah ya. Tapi begini Mas Rian. Apa yang membuat Mas Rian itu yakin untuk ke Belanda gitu? Kadang kan tadi kuliah di ITS saja susah gitu loh ibaratnya. Terus yakin ke Belanda. Nah, yang lucunya, saya ngerasa karena kuliah di ITS itu susah, jadi saya tahu kalau saya kerja di Indonesia saya pasti dapat tempat. Jadi begitu ada peluang untuk buka peluang yang terbuka untuk ke Belanda, saya pikir terus saya research juga sama Cecil, sama istri saya, berapa banyak kebutuhan engineer di Indonesia dibanding di Belanda. Rupanya jomplang banget. Di Indonesia semua orang butuh kerjaan, sedangkan di Belanda semua orang engineer untuk engineering position tuh terbuka luas. Jadi supply demand-nya terbalik. Di Indonesia semua yang dipinggirin, di Belanda semuanya bisa dimasukin.
Jadi mindset bahwa apa ya? Berarti kan kalau saya sebagai orang awam kan mengatakan, oh di Indonesia aja susah, gimana di Belanda? Ternyata enggak ya. Kita pakai data tadi ya. Iya. Jadi sebetulnya percaya sama data, jangan terlalu percaya sama feeling. benar. Ini saya baru tahu ini. Artinya ternyata di luar pun itu waktu itu ya mungkin ya engineer-nya sangat dibutuhkan. Ya waktu itu 2012 kan, kondisinya oil and gas bagus sekali. Lagi kalau nggak salah $120 per barel. Jadi semua kerjaan terbuka luas untuk engineering. Jadi waktu tahun itu juga mungkin sebetulnya karena kita niat, terus jadi semuanya kayak terbuka jalannya. Dimudahkan lah ya. Insya Allah. Sebetulnya mungkin kayak gitu, mungkin dibukakan juga. Berarti Mas Rian kesana itu kan semester 7 ya? Benar ya? Semester 7 sama 8. Ya. Berarti di sana 1 tahun untuk sisa kuliah ya? Sisa kuliah. Wah, itu pertama kali sana berat enggak, Mas? Oh, berat sekali. Jadi yang lucu itu pertama kali kita, jadi mindset yang saya pakai waktu itu supaya saya dapat IPK 3 itu di laptop saya punya gambar waktu itu namanya stasiun Hollandspoor. Ya. Jadi itu stasiun kereta api di Den Haag dan itu yang saya taruh di layarnya terus supaya kebayang rasanya di sana. Terus begitu saya nyampe, saya lihat belakang, persis. Berarti di Den Haag ya? Di Den Haag? Ya, saya di Den Haag. Terus yang lucunya ketika saya keluar dari stasiun, saya pikir semuanya bakal pirang gitu. Saya nggak research apa-apa. Rupanya semuanya jilbaban, kerudungan, dan banyak orang brewokan. Saya pikir loh, kok kayak nyampenya di Maroko ini. Oh, jadi ibaratnya komunitas Muslim banyak gitu ya? Ya, banyak sekali. Oh, alhamdulillah itu. Itu apa ya? Berarti untuk bahasa sendiri nggak susah, Mas? Belajar bahasa, saya kebetulan gampang belajar bahasa, tapi buat beberapa orang bahasa tetap kendala, susah. Ya. Kalau awalnya saya berangkat ke Belanda juga nggak bisa bahasa Belanda sama sekali, nol. Saya nggak tahu bahasa Belanda sama sekali. Terus pelan-pelan belajar, dengerin terus ya, kayak day in day out-nya bahasa Belanda terus semua orang. Dan lucunya di Belanda semua orang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya. Salah satu yang terbaik di Eropa, di Belanda. Terus ya akhirnya saya mulai pelan-pelan belajar bahasa Belanda sama teman kuliah waktu itu. Nanya, gimana sih ngomong selamat pagi? Sama apa kabar? Susah banget pertama ya. Apa ini? Jadi menarik banget. Berarti awal kuliah masih pakai bahasa Inggris ya? Kalau perkuliahan? Ya, untungnya perkuliahannya sudah diinternasionalkan sejak tahun 2009 kalau nggak salah. Awalnya mereka, saya kuliah di The Hague University atau bahasa Belandanya The Haagse Hogeschool. Itu tahun 2009 mereka ceritanya kekurangan murid. Ya. Mereka bikin pivot di cara rekrutmennya, cara recruiting student. Itu akhirnya mereka pilih untuk jadi internasional. Jadi isinya waktu saya kuliah itu sekitar 75% orang Cina, 10% orang Belanda, terus sisanya campur. Kalau melihat peluang kuliah sampai sekarang masih tinggi nggak, Mas? Untuk di sana? Tinggi, masih tinggi banget, Yang saya pikirin sebetulnya mungkin lebih baik kalau masuk master dari kayak saya dulu. Masuk master ada plus minusnya.
Jadi kalau saya dulu minusnya, saya nggak belajar lebih dari semester 6 yang di Indonesia karena ITS itu statusnya lebih tinggi dari AXO dari Tech University. Jadi Tech University itu seperti politeknik kalau di Indonesia. Gitu. Untuk apa? Tugas akhirnya sendiri? Tugas akhirnya saya ke perusahaan. Membuat apa itu, Mas? Sama enggak kayak maksudnya kayak di sini kita bikin skripsi? Enggak ada pabrik. Enggak ada pabrik. Itu cuma untuk master kalau di Belanda. Oh, pabrik itu hanya untuk master. Oh, kalau S1 mungkin berarti kayak cuma kayak kerja praktek gitu. Ya. Kerja praktek itu semester 8. Jadi full 5 bulan di perusahaan. Oh, ya. Setelah lulus. Enggak, enggak, setelah ini lulus, akhirnya lulus. Enggak terpikir pulang. Enggak terpikir pulang. Apa ya? Maksudnya enggak kangen rumah, aku tak pulang gitu. Kangen sih, waktu itu kangen. Waktu itu saya sempat kayak sekitar paling lama nggak pulang 22 bulan, hampir 2 tahun. Hampir ya. Kangen pulang. Tapi sekarang ya sudah di sini rumahnya. Gimana Mas perasaannya pas lulus? Kan berarti dapat gelar ganda kan ya? ITS dapat, karena dapat gelarnya 2. Di Indonesia bahasa Indonesianya sarjana teknik, ya. Di bahasa Inggris kan Bachelor of Engineering. Kalau dari Belanda itu gelar awalnya insinyur. Gelar bahasa Inggrisnya Bachelor of Applied Science. Bachelor of Applied Science. Jadi kayak di sini kayak disebut sarjana terapan gitu ya? Mungkin ya. Aku nggak tahu. Gimana perasaannya? Lulus. Kita ingin tahu nih. Waktu lulus seneng. Ya lulus seneng. Soalnya saya tahu saya bakal lulus. Karena pelajarannya ngulang, jadi saya tahu 9 dari 10 saya harus lulus, pasti lulus. Oh. Ya. Terus akhirnya kerja di sana? Akhirnya saya kerja di sini. Ya. Di perusahaan yang saya mulai untuk skripsi. Jadi saya skripsi di perusahaan itu, saya kerja di sana. Kalau peluang kerjanya sendiri nggak susah untuk mungkin bukan warga negara sana gitu. Gimana ya, kalau dicari susahnya ya susah, soalnya banyak perusahaan juga yang butuh bahasa Belanda atau yang maunya cuma orang bisa ngomong bahasa Belanda. Waktu itu perusahaan saya alhamdulillah internasional sekali, jadi semuanya mau nerima orang luar yang nggak perlu bisa bahasa Belanda. Dan banyak juga sebetulnya perusahaan internasional di sini yang mau nerima orang, kalau internasional semuanya juga boleh masuk. Tugas pertama apa Mas? Di perusahaan waktu itu baca PNID kalau nggak salah. Jadi kayak engineering gitu? Iya, engineering company. Benar. Gimana Mas perasaannya? Apa ya? Kuliah yang tadi ada kendala bahasa mungkin ya, walaupun nggak banyak. Terus kerja lingkungan dengan budaya sana. Kendala bahasa banget waktu itu. Waktu kuliah sih saya kira 1 sampai 2,5 bulan awal harus adaptasi karena nggak biasa ngomong bahasa Inggris tiap hari. Jadi harus mindsetnya diganti, harus terus lebih sering lagi dengerin orang ngomong. Tapi setelah bulan ketiga udah nggak ada lagi canggungnya sama sekali, udah hilang. Mantap. Kerja di engineering company. Gimana sih Mas budaya kerja di sana? Beda ya yang aku lihat sama di Indonesia, yang aku pernah, at least yang aku amati. Ya. Teman-teman gitu beda banget. Kalau di sini semuanya mentalnya 9 to 5. Ya. Jadi benar on time, datang terus pulang juga on time.
waktu kerja ya kerja, kebanyakan benar-benar jarang sekali bercanda atau komunikasi waktu waktu kerja. Kalau misalnya kalau dilihat gitu ya, kalau di Indonesia kan aku sering lihat juga orang-orang masih bisa apa namanya posting something, terus apa namanya Facebook atau Instagram. tapi kayak banyak juga waktu luangnya ya. Order makanan. Terus di Indonesia sering overtime. Kalau di sini overtime mereka langsung tanya, kenapa kamu overtime? Apa yang nggak selesai? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita distribusikan pekerjaannya supaya nggak perlu overtime? Oh, jadi dari perusahaan gitu ya? Berarti perusahaan yang apa ya? Mencoba mendengarkan kesulitan kita gitu ya? Ya, karena private time itu dihargain banget di sini. Tapi artinya tadi yang berangkat jam 9, pulang jam 5 benar-benar produktif gitu ya? Iya. Kalau itu aku pikir sih kayak sekitar 90% dari setahun itu pasti bisa kayak gitu, 9 to 5. Kalau sekitar ya 10%-nya pasti overtime atau kerja sampai malam. Itu benar-benar ya memang udah harus lakukan karena nggak bisa lagi. Kalau marketnya sendiri di Belanda sendiri dari perusahaan? Internasional. Waktu itu perusahaannya nggak terlalu besar, kayak sekitar 25 orang. Itu udah semua dari managing director sampai ke engineers. Kita marketnya sampai ke Indonesia juga waktu itu. Padahal perusahaan kita di sini ya orangnya ratusan, marketnya di sini aja gitu. Soalnya kan kalau engineering company kalau mainnya lokal biasanya lebih sedikit. Jadi peluangnya lebih banyak internasional kalau misalnya ada yang kepingin buka engineering company. Berarti ini apa, di bidang apa? Oil and gas atau oil and gas ya? Oil and gas. Oil and gas, petrochemical, chemical, terus sebetulnya lebih ke manufacturing sih. Nggak manufacturing tapi EPCM. Apa itu EPCM? Engineering, procurement, construction sama management. Manajemen. Ya. Tapi mungkin Rian tahu ya apa? Di sini perusahaan EPC itu kan nggak banyak ya di Indonesia. Nggak. Salah satunya GC yang Jepang punya itu. GC itu ya? Wika. Ya. Dan saya harus belajar ke Rian ini. Apa? Dan saya harus belajar ini. Karena ternyata manajemen project itu susah. Memang. Sangat. Oke, balik lagi. Pernah interaksi dengan apa ya? Mungkin orang-orang dari Asia atau Indonesia gitu. Pernah macam-macam. Saya pernah ke Qatar. Terus kayaknya waktu itu cuman sering, kalau teleponan sering banget, tapi yang face to face waktu itu di Qatar. Dan di Qatar sendiri itu kayak melting pot, jadi banyak banget nationality di sana. Ada orang British, terus ada orang India umumnya, karena pekerjaannya lebih banyak orang India di sana, sama Pakistan, Filipina. Kayaknya ada 2 orang Indonesia, waktu saya ketemu. Saat interaksi dengan orang Asia, mereka masih sering terlambat nggak? Waktu? Kalau aku bilang sih, kalau orang Indonesia punya penyakit ya. Tapi ya pernah, ya aku nggak ngerti kenapa. Mungkin karena mungkin di mindsetnya mikirnya waktunya banyak ya, jadi bisa telat, telat setengah jam, telat. Itu lama banget menurut buat aku sekarang. Telat setengah jam nggak telat, aku udah pulang, aku tinggal pergi banget. Iya. Kalau telat 5 menit aku bisa tolerir, tapi lebih dari 10 menit aku tinggal.
Untung hari ini aku nggak telat ya. Ya, dulu kan kalau kuliah di ITS telat nih. Di Belanda sempet nggak awal-awal telat? Enggak, kayak enggak pernah. Oh enggak. emang udah budayanya nggak telat. Iya. Soalnya waktu mahal banget ya di sini, kayak apa, karena kesibukan, terus bukan tuntutan sosial, lebih kayak ngelakuin banyak hal di di proyek. Jadi umumnya semua orang punya proyek di kantor dan proyek di rumah, itu biasa banget di sini. Jadi benar-benar time managementnya harus bagus banget, karena kalau enggak bisa kayak domino effect. Jadi nggak satu lewat nanti semuanya jadi terganggu, jadi harus reschedule lagi, terus komunikasi sama orang sana sini, lebih kayak gitu sih. Proyek di rumah itu berarti kayak apa ya, proyek sendiri, freelance atau apa gitu? Enggak, misalnya punya bisnis sendiri, atau apa namanya, ngurusin anak atau apa tahu, semuanya banyak. Macam-macam. Makanan jadi kendala nggak sih di sana? Oh, enggak sama sekali. Banyak banget makanan Indonesia sih. Makanan Indonesia. Yan, setelah kerja masih ngerasa teknik kimia salah jurusan nggak? Sebetulnya enggak juga sih, karena kalau mungkin dulu kalau aku nggak lewat teknik kimia, aku nggak tahu juga cara aku sampai ke sini gimana. Jadi sebetulnya itu kayak blessing in disguise. Ya. Banget sih sebetulnya, aku bilang. Aku nggak tahu mau kemana pakai teknik kimia. Aku kayak oke, aku tahu mau jadi engineer, tapi kerja di mana di Indonesia nggak tahu. Akhirnya sampai ke Belanda. Terus akhirnya ya aku pikir sekarang kalau dilihat dari materinya, aku nggak pakai sama sekali, soalnya aku udah masuk di manajerial, jadi benar-benar cuman aku lebih belajar ke manajerialnya sekarang, manajemen project, terus reporting dan lain-lain, dibanding ke engineeringnya sendiri. Tapi waktu dulu jadi engineer ya berguna. Kalau kayak buku itu masih relevan berarti ya? Kayak buku termodinamik, buku termodinamik, buku apa, Levenspiel apa itu masih relevan? Iya, masih relevan. Tapi ya kalau mau lebih tahu lebih relevannya ya harus masuk di industrinya ya. Bukunya sih buku doang. Berarti kan artinya kalau kan bukunya sama nih, kurang lebih sama di Indonesia sama di sana. Sebenarnya yang membuat kita ini berbeda ya, maksudnya kita yang di Indonesia ini berbeda apa sih ya? Mental ya. Aduh. Mindset. Jadi kalau di Indonesia mungkin juga culture-nya beda sekali. Kalau di sini modelnya kita bilangnya open door. Jadi manajer tuh pintunya selalu kebuka, nggak pernah ditutup. Terus kalau nyapa manajer juga nggak perlu pakai bapak, atau nyapa orang lebih tua nggak perlu pakai bapak. Jadi lebih semuanya lebih sama rata. Ya. Oke, kalau misalnya nggak pernah ketemu ya pasti lebih sopan. Tapi kalau udah kenal, udah biasa aja, nggak perlu pak siapa itu. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin. Karena emang udah kulturnya kayak gitu, jadi nggak bisa diapa-apain. Tapi malas juga mungkin ya. Maksudnya orang Belanda kira-kira sama orang sini lebih malas ini mungkin. Kalau menurut Rian? Menurut aku kayaknya tergantung, itu personal ya. Itu apa namanya, masalah perorangan. Kayak aku juga sering ngeliat orang Indonesia yang di sini kerjanya keras banget, lebih keras daripada orang Belanda, terutama kalau pendatang. Itu normal banget, kita bakal kerja 3-5 kali lipat lebih keras supaya kelihatan. Emang itu kenyataannya. Jadi apa namanya, tapi itu menurut aku jadi start point yang bagus banget. Karena
karena kita awalnya udah kerja keras lebih daripada yang lain, ketika yang lain baru kerja keras, kita udah jauh banget, kita udah ninggalin mereka banget. Jadi untuk untuk nyampe ke posisi aku sekarang, kalau aku dulu nggak kerja keras banget, mungkin aku nggak di sini sekarang. Menarik banget. Di engineering berapa lama, Yan? Aku 5 tahun di engineering, terus pindah setahun jadi konsultan proses safety. Sekarang di perusahaan yang sekarang jadi project manager. Proses safety itu kan masih minim banget di Indonesia, Yan. Oh iya, kayaknya gitu. Mindsetnya kan masih apa ya, HSE biasa ya maksudnya, kayak environmental K3. Padahal kan proses safety kan beda banget ya. Beda banget. Jadi proses safety itu sebetulnya itu lebih membutuhkan teknik kimia. Jadi karena kamu harus ngerti prosesnya dan bisa bermain imajinasi. Kenapa ini bisa gagal? Kenapa tiba-tiba ini bisa meledak? Sebetulnya bukan tiba-tiba, semuanya ada chain of events-nya. Kalau sampai terjadi insiden atau accident itu nggak tiba-tiba. Gitu. Jadi terutama di teknik kimia, karena punya latar belakang teknik kimia, lebih gampang untuk menganalisa dan mengerti. Di situ waktu itu aku merasa positifnya di teknik kimia. Dari engineering ke proses safety, susah nggak sih? Ya. Susah nggak? Step overnya lumayan susah, karena biasanya yang cuman eksekusi, kayak ngerjainnya, pokoknya hitungannya di dalam batas toleransi, everything is okay. Jadi kita udah geser. Begitu di proses safety, kita lihat dari sisi kayak rekan klien. Kita bukan kliennya, tapi kita rekannya klien. Jadi kita juga bantuin klien untuk ngelihat kemungkinan yang klien misalnya udah tahu sekitar 40 tahun yang lalu pasti kayak gini gitu, karena kita rekan mereka, jadi kita bisa kayak sparring partnernya. Kita bisa ngelihat kalau hal-hal baru yang nggak pernah mereka lihat. Terus ya sering banget kita nemuin kayak ini mereka sering banget juga ngomong kayak kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kepikiran ini bisa terjadi ya. Karena posisinya sebagai konsultan proses safety, kita nggak cuma di satu perusahaan, tapi kita sering ngambil. Jadi cara belajarnya itu lebih ke dari perusahaan A, ilmu perusahaan A, tanya ke perusahaan B, terus itu diputer ya terus. Jadi di situ proses pendalaman, menurut aku proses safety-nya gitu. Jadi kan artinya kerja pun tetap terus belajar ya, improve ya? Ya, soalnya yang berhenti itu sebetulnya schooling. Tapi kalau education-nya harus jalan terus. Kalau kayak itu budaya yang harus ada di sini kayaknya ya. Ya kan banyak mindset teman-teman kita dulu kuliah kan, ya habis kuliah kerja gitu loh, nggak mau mikir apa ya, kuliah lagi, berarti nggak mau mikir edukasi lah ibaratnya. Iya, emang ya menurut aku itu juga tergantung bos juga ya. Jadi manajernya itu gimana modelnya. Waktu yang bikin aku juga mikir kalau aku harus belajar lebih itu setelah aku pindah di proses safety, karena aku ngerasa waktu itu manajernya buka pikiran aku. Dia ngomong, kamu itu punya potensi, kamu orangnya bagus, tapi aku pikir kamu harus mendalami beberapa hal. Salah satunya kayak personal development, gimana cara yang ngomong sama klien, gimana ngomong cara memberi saran, advice, itu gimana caranya yang baik, yang misalnya kita nggak seneng sama statement dari kliennya, gimana cara kita positive return-nya kasih ke klien. Aku kira waktu itu aku dapat manajer yang bagus banget waktu itu. Kita jarang juga yang ketemu bos yang seperti itu.
Aku juga jarang. Aku juga nggak sengaja ketemu. Artinya Rian setuju ya bahwa sebenarnya bos atau leader atau pimpinan kita itu juga mempengaruhi kita sebenarnya. Banget. Kalau nggak salah aku pernah dengar dari Jack Ma yang ngomong kalau masih umur di bawah 30 tahun itu yang penting dicari pertama leadernya daripada cari uangnya, terutama kalau masih sendiri. Kalau keluarga beda lagi. Tapi kalau masih sendiri itu cari leadernya karena itu bisa ngerubah course of your life. Jadi misalnya awalnya kita di sini, terus kalau kita nggak berubah ya gini terus, tapi karena ketemu leader yang bagus, cuman merubah dikit ya kayak gini, tujuannya beda sampai. Kurvanya beda ya. Walaupun cuma 1 derajat, 2 derajat. 1 derajat, tapi kalau itu 100 km, nyampe beda. Iya, benar. Jadi kayak yang pernah diposting ya, perbedaan 0,01 aja kalau dia apa istilahnya? Kuadrat bisa banget. Ya. Yan, proses safety apa namanya? Lupa ngomong apa. Karena aku dengerin Rian cerita ini, beda gitu loh, ada beda. Jadi terus terang ini aku cerita ya. Kadang kita nggak bisa milih leader yang tepat gitu loh. Maksudku lah, Rian kan kebetulan tepat. Tapi proses menuju itu kan pasti Rian ini kerja keras sebelum akhirnya ketemu. Kan tetap aja misalnya bosnya bagus tapi kitanya males misalnya, kita kan nggak bisa. Nah, ya nggak klik. Nah, maksudku Rian menuju ke sana itu apa? Kerja kerasnya tadi? Awalnya salah satu bukan cuma kerja keras ya, tapi kayak harus tahu apa mau tujuannya itu apa itu. Jadi apa bahasa umumnya goalnya apa? Kalau goalnya nggak tahu, kita ketemu orang yang bagus pun kita nggak ngerasa dia bagus karena kita ngelihatnya beda sama dia. Benar. Karena goalnya sama, waktu itu aku cuma pengen keluar dari oil and gas. Tujuan aku. Karena oil and gas tahun 2015 turun, 2017 nggak berhasil bangkit. Aku mikir kayak aku pikir ini cukup dari oil and gas, aku udah belajar banyak, waktunya pindah. Dan pikiran aku waktu itu gimana caranya, aku cuman kayak selalu penasaran kok bisa orang sampai ke posisi senior engineer, senior something lah, pokoknya apapun itu. Apa yang mereka lakukan kok bisa sampai sana? Kok bisa mereka sampai sana? Terus apply perusahaan berkali-kali, semua 9 dari 10 nolak atau nggak dipanggil yang lain. Toh akhirnya dapat satu perusahaan yang proses konsultan ini, proses safety consultant. Ngomong sama manajernya pertama kali, orangnya asik banget ini. Aku mikir kayak, kok kayaknya orangnya bisa kita klik banget gitu orangnya. Ngomong klik terus nggak repot dan lain-lain. Aku pikir mungkin aku bakal kerja situ. Aku punya feeling waktu itu kayak gitu. Aku telepon, kata dia telepon aku 2 hari lagi. Aku telepon 2 hari lagi, kata dia, sorry, kamu nggak dapat posisinya. Aku buat. Tapi akhirnya dia ngomong, kamu masih belum cocok banget untuk masuk di posisi kita sekarang. Tapi aku saranin kamu untuk improve personally, kayak apa namanya, baca buku. Waktu itu aku disuruh baca buku 7 Habits of Successful People dari Stephen R. Covey. Baca buku itu, akhirnya dia bilang nanti setengah tahun dari sekarang kamu telepon aku, kata dia gitu. Singkat waktu, setengah tahun telepon, kita ngobrol, aku pikir waktu itu cuman 5 menit ngobrol, terus kata dia kamu hire. Nah. Itu ngobrol via telepon? Enggak, ketemu. Datang sebelum masa COVID kan. Tapi itu apa artinya? Apa ya? Beliau kan kita ngelamar. Berarti sopan sekali ya cara dia. Terus kita dikasih masukan gitu ya.
Ya, ya kebetulan orangnya baik kayak gitu. Kalau yang ngeselin juga banyak. Oh, itu orang Belanda asli tapi ya? Iya. Kan kalau kita di sini kadang kita ngelamar nggak diterima atau apa, terutama yang nggak diterima kan nggak ada kabar gitu loh. Kita nggak tahu kurangnya apa, kita nggak tahu kita tuh mau apa gitu loh. Terutama yang masih muda lah ya. Oh, jadi ada yang seperti itu ternyata ya. Ya, tadi kayak aku bilang apa namanya, ini personal banget masalahnya, kayak emang dia personalitinya orangnya kayak gitu. Dia lebih suka bantuin orang, kayak bikin kamu lebih berkembang, itu pikiran apa, itu kayak goalnya dia jadi manajer waktu itu. Jadi kan artinya yang dibutuhkan tidak hanya tekniknya dari kimia aja, tapi yang lain tadi ya, berbicara, komunikasi. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat ya, teknik kimianya itu cuma 20%. 80%-nya itu lebih ke attitude, mental, terus apa namanya, mindset. Itu di situ sih yang playing the biggest role gitu. Ya. Berarti memang apa? Sebenarnya tadi ya bang, setelah kuliah itu harus terus belajar ya bang ya. Terus belajar. Banyak kok pelajarannya. Justru malah kadang bukan belajar tekniknya ya berarti ya. Belajar apa ya? Belajar ya komunikasi, belajar ngadepin orang. Ya. Setelah dari proses safety setahun waktu itu ya. Terus pindah sekarang sebagai project manager. Iya. Itu project apa ya? Juga. Kenapa? Projectnya apa? Projectnya karena aku pindahnya ke end user ya. Jadi apa namanya? Jadi ya kita punya plan, kita projectnya berdasarkan permintaan. Ya. Misalnya tahun lalu itu booming banget, sampai aku kira sampai 2035 booming banget sama namanya meat substitute. Itu kayak apa namanya, yang daging tapi dari biologis. Ya. Jadi kayak vegetarian meat gitu, kayak dari soya atau dari umumnya dari soya. Ada juga kayak apa dari biji-bijian yang lain juga bisa. Ya, jadi berdasarkan itu kita bikin project. Kita lihat investmentnya berapa dan lain-lain. Atau proyek yang lainnya juga maintenance project. Barang udah tua harus diganti kayak gitu. Boleh tahu pindahnya karena? Alasan pindahnya karena waktu itu aku pindah karena perusahaan yang aku kerja waktu itu mereka dari organisasi besar-besaran. Jadi apa namanya, dari direktur sampai ke level konsultannya semuanya di reorganisasi. Aku nggak kena reorganisasi, tapi aku mikir waktu itu aku dapat tawaran di perusahaan yang ini. Jadi aku nggak apply, tapi aku ditawarin. Aku nggak tahu gimana